Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadi Fitika Sari. Saya ingin mengerjakan dan membuat video tugas 8. Saya dari kelompok 5 dengan judul Ikhlas, Teori dan Praktis dalam Pembelajaran Ikhlas. Ikhlas secara bahasa bermakna bersih dan suci. Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab, berakar kata kholaso yukholisu, yang secara harfiah berarti bersih, murni, jernih. Secara istilah, ikhlas diartikan sebagai niat yang murni semata-mata mengharapkan penerimaan dari Tuhan dalam melakukan suatu perbuatan tanpa menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Secara istilah, ikhlas juga berasal atau berarti menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, hanya mengharapkan akan keridhoannya. Sementara ikhlas menurut Imam Asy-Syahid sebagaimana dikutip oleh Ramadan adalah sebuah sikap kejiwaan seorang muslim yang selalu berprinsip bahwa semua amal dan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dilakukan demi meraih ridho dan kebaikan pahalanya tanpa sedikit pun melihat pada prospek keduniaan, derajat, pangkat, dan kedudukan, dan sebagainya. Ikhlas adalah fondasi keberhasilan dan kemenangan dengan apa yang dituntut di dunia dan di akhirat. Bagi amal dan ikhlas adalah layaknya fondasi bagi bangunan seperti kedudukan ruh bagi jasad. Maka sebagaimana bangunan yang tidak dapat berdiri kokoh dan tidak bisa diambil manfaatnya darinya kecuali dengan membuat fondasinya kuat dan menjaganya agar tidak rusak, demikian juga amal tanpa ikhlas. Dan sebagaimananya kehidupan badan dengan ruh, maka hidupnya amal dan meraih hasilnya adalah dengan menggandengkan dan menyatukan dengan ikhlas. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pertama ataupun menengah ke atas. Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta adalah tugas utama guru. Sama halnya dengan tugas seorang rasul, namun lebih luas lapangan jihadnya. Semua tugas tersebut, baik guru ataupun rasul, baru bermakna dan dapat memberikan efek ketenangan jiwa bila dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas akan bermuara pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama adalah keikhlasan dalam hati, keikhlasan dalam perbuatan, yang ketiga adalah keikhlasan dalam hasil. Dan dalam pembelajaran ikhlas dapat diterapkan di berbagai hal, yaitu ikhlas dalam menuntut ilmu, mengajar, dan ikhlas dalam menghadapi kesulitan. Dengan kita menerapkan keikhlasan dalam pembelajaran, maka kita akan mendapatkan banyak manfaat, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberikan dan dapat secara ikhlas, maka akan lebih berkah dan bermanfaat bagi kehidupan kita sendiri. Ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sangat meridhoi orang-orang yang secara ikhlas dalam beribadah, termasuk dalam belajar. Ikhlas dapat membawa kita kepada kebahagiaan secara batiniah karena kita telah melakukan sesuatu dengan tulus serta tanpa pamrih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.